Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Rifna Deyanti dengan NIM 2107400043. Saya berasal dari kelas A2 dengan mata kuliah Kritik Sastra. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Rani Ardesi Pratiwi, SPD MPD. Maka dari itu, ayo kita simak bersama. Baiklah, ini kita akan membahas tentang hakikat kritik sastra. Yang pertama, kata kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu kritis, yang berarti seorang hakim. Krinin berarti menghakimi. Kriterion berarti dasar penghakiman. Kritikos atau dalam bahasa Indonesia kritikus berarti hakim kesusastraan. Itu menurut Walek tahun 1978 pada halaman 22-36. Istilah ini berlaku pada akhir abad keempat. 2. Pada abad pertengahan, istilah kritik hanya dipakai sebagai istilah pengobatan dalam arti kritis. Yang ketiga, di Jerman istilah kritik dan kritiks masuk dari Prancis pada abad ke-15. Artinya, makin lama makin menyempit dan bidang sastra menjadi timbangan sehari-hari. Pendapat sastra mana suka? Istilah kritik dalam bidang sastra diganti istilah estetik dan istilah baru Literaturwissenschaft yang tidak meliputi kritik praktik, tetapi memasukkan poetika dan sejarah sastra. Yang keempat, di Jerman istilah kritik oleh Hans Meyer diinterpretasikan dalam arti yang lama yang meliputi poetika dan teori sastra. Dalam kecenderungan ini terasa adanya pengaruh Inggris dan Amerika sejak perang dan mungkin juga contoh kritik Rusia. Dan yang kelima, akhirnya Walek pada tahun 1978 pada halaman 35 mengemukakan bahwa istilah teori sastra yang terpaknya lebih baik dari poetika karena meliputi bentuk-bentuk prosa, berbeda dengan kritik sastra dalam arti yang sempit sebagai studi karya-karya sastra yang konkret dengan tekanan penilaiannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian kritik sastra. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian kritik sastra? Kritik sastra merupakan pertimbangan baik buruk sebuah karya sastra, penerangan dan penghakiman karya sastra. Kritik sastra adalah suatu cabang dari ilmu sastra yang mengadakan analisis, penafsiran serta penilaian terhadap sebuah teks atau wacana sastra. Hal ini dapat juga disebut dengan pengkajian teks. Kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Nah, di sini ada juga pendapat dari Pradopo yang dimana kritik sastra merupakan bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra untuk memberi penilaian dan keputusan mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra. Nah, dari beberapa pendapat pakar di atas dapat dipresentasikan bahwa kritik sastra adalah suatu cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk mengkaji, menafsirkan, dan memberikan penilaian terhadap teks sastra. Sekarang kita masuk pada pembahasan sifat dan fungsi kritik sastra. Ilmiah karena terikat pada satu teori. Teori sastra terpilih yang diterapkan terhadap karya sastra sebagai objek studi atau telaahnya. Yang kedua, metode aplikasi operasional atau teori terpilih untuk menghasilkan suatu pendapat atau simpulan. Dan yang terakhir itu yaitu objek. Hal ini berfungsi memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Artinya, kritik sastra memerlukan teori dan sejarah sastra, dan sebaliknya, kritik sastra merupakan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan atau pengembangan teori dan sejarah sastra. Dalam mengkritik karya sastra, seorang kritikus tidaklah bertindak semaunya. Ia harus melalui proses penghayatan keindahan sebagaimana dalam melahirkan karya sastra. Mengingat kritik sastra adalah sebagai kegiatan ilmiah yang mengikat kita pada asa-asa keilmuan yang ditandai oleh adanya kerangka teori, wawasan, konsep, metode, analisis, dan objek empiris. Pradopo 1967 halaman 11 mengatakan bahwa kritik sastra
memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama bagi perkembangan kesusastraan, yang kedua bagi penerangan masyarakat, yang ketiga bagi ilmu sastra sendiri. Kita bahas satu persatu. Kritik sastra berfungsi bagi perkembangan sastra. Dalam mengkritik karya sastra, seorang kritikus akan menunjukkan hal-hal yang baru dalam karya sastra. Kritikus bisa jadi akan menunjukkan hal-hal yang baru dalam karya sastra, hal-hal yang belum digarap oleh sastrawan. Dengan demikian, sastrawan dapat belajar dari kritik sastra untuk lebih meningkatkan kecakapan dan memperluas cakrawala kreativitas, moral, dan kualitas karya sastranya. Jika para sastrawan mampu menghasilkan karya-karya yang baru, kreatif, dan berbobot, maka perkembangan sastra negara tersebut juga akan meningkat pesat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain, kritik yang dilakukan kritikus akan meningkat kualitas dan kreativitas sastrawan, dan pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan sastra itu sendiri. Nah, yang kedua, kritik sastra berfungsi untuk penerangan bagi penikmat sastra. Dalam melakukan kritik, seorang kritikus akan memberikan ulasan, komentar, penafsiran, kerumitan-kerumitan, kegelapan-kegelapan makna dalam karya sastra yang dikritik. Dengan demikian, pembaca awam akan lebih mudah untuk memahami karya sastra yang telah dikritik oleh kritikus. Pada sisi lain, ketika masyarakat sudah terbiasa dengan apresiasi sastra, maka daya apresiasi masyarakat terhadap karya sastra akan semakin baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih karya sastra yang bermutu tinggi atau karya sastra yang berisi nilai-nilai kehidupan, memperluas moral, mempertajam pikiran, kemanusiaan, kebenaran, dan lain-lain. Yang ketiga, kritik sastra berfungsi bagi ilmu sastra itu sendiri. Analisis yang dilakukan oleh kritikus dalam mengkritik haruslah didasarkan pada referensi-referensi dan teori-teori yang akurat. Tidak jarang pula, perkembangan teori sastra lebih lambat dibandingkan dengan kemajuan proses kritis pengarang. Untuk itu, dalam melakukan kritik, seorang kritikus seringkali harus menemukan teori-teori baru. Teori-teori sastra baru yang seperti inilah yang justru akan mengembangkan ilmu sastra itu sendiri, di mana seorang pengarang akan dapat belajar melalui hasil dari kritikan seseorang kritikus sastra sehingga akan berdampak pada meningkatkan kualitas karya sastra yang dihasilkannya. Nah, gimana nih sahabat mahasiswa? Sudah paham kan tentang fungsi dari kritik sastra? Nah, selain ketiga fungsi yang telah disebutkan di atas, menurut Pradopo 2003 halaman 36 menambahkan fungsi kritik sastra juga penting dalam pendidikan sastra, yaitu untuk meningkatkan apresiasi para pelajar dan mahasiswa. Kritik ini berupa analisis dan interpretasi terhadap karya-karya sastra tertentu. Kritik sastra juga penting bagi penyaringan, pemilihan, pengokohan, dan pembaharuan karya sastra berhubung selalu ada pembaca dan penilaian kembali karya-karya sastra sepanjang sejarahnya, karena setiap dibaca karya sastra itu selalu menunjukkan wajah yang baru kepada pembaca. Sahabat mahasiswa, sekarang kita masuk pada peran kritik sastra di antara cabang studi sastra yang lain. Secara sederhananya, kegiatan kritik sastra tidak luput dari kaitan erat beluk ilmu kesusastraan yang dapat digambarkan melalui sebuah matrikulasi wilayah sastra sebagai berikut. Sahabat mahasiswa bisa melihatnya ini posisi-posisinya, yaitu yang paling tinggi itu teori sastra, di sebelah kanannya itu di bawah kritik sastra, dan di sebelah kiri bawah itu ada sejarah sastra. Jadi urutan kedudukannya itu seperti itu, sahabat mahasiswa. Nah, di sini ada teori sastra merupakan bidang studi sastra yang membicarakan, yaitu yang pertama pengertian-pengertian dasar tentang sastra, yang kedua hakikat sastra, yang ketiga prinsip-prinsip sastra, yang keempat latar belakang jenis-jenis sastra, dan yang kelima susunan dalam karya sastra dan prinsip-prinsip tentang penilaian sastra. Sejarah sastra merupakan bidang studi yang membicarakan mengenai
Yang pertama, membicarakan tentang perkembangan sastra. Yang kedua, ciri-ciri dari masing-masing tahap perkembangan karya sastra. Dan yang kedelapan, situasi sosial masyarakat serta ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, sahabat mahasiswa, kritik sastra yang dalam eksistensinya sendiri turut serta dalam membicarakan tentang yang pertama itu ada analisis, dan yang kedua interpretasi, yang ketiga penilaian terhadap karya sastra. Nah, sahabat mahasiswa, apabila diperhatikan dari hal di atas, maka akan diperoleh nih sebuah simpulan bahwa sebuah karya sastra tidak akan mampu dipahami, dihayati, ditafsirkan, dan dinilai secara sempurna tanpa adanya intervensi dari ketiga bidang ilmu sastra tersebut. Nah, jadi gimana nih sahabat mahasiswa? Sudah pada paham semua kan tentang hakikat kritik sastra, pengertian kritik sastra, fungsi dan peran dari kritik sastra? Saya harap sahabat mahasiswa sudah paham dan sudah mengerti dan dapat mengetahui apa itu hakikat kritik sastra, pengertian dari kritik sastra, fungsi dan peran dari kritik sastra. Baiklah sahabat mahasiswa, sampai di sini pembahasan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.